Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati tim Promperda, rekan-rekan dari pengusul kesehatan dan perangkat daerah yang menurut kami ini nanti bisa jadi stakeholder kuat, gitu ya, stakeholder dengan sifat kuat untuk bisa memberikan masukan terkait dengan rancangan kebijakan yang akan ditetapkan di Kabupaten Gresik tentang pola kepegawaian pegawai non ASN yang ada di RSUD Sehati dan Umar Masud yang dua-duanya sudah ditetapkan menjadi yang sudah menerapkan pola keuangan BLUD gitu. Jadi di Permendagri 79 BLUD itu punya beberapa fleksibilitas dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan. Salah satunya adalah tentang pengelolaan kepegawaian. Nah, di pengelolaan kepegawaian itu di Permendagri 79 2018 itu harus ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Menindaklanjuti perkembangan dari kebijakan aparatur sipil negara, Undang-Undang ASN dan saya akan lupa keputusan Menteri PAN RB 2025 awal yang menyatakan bahwa ada dua skema P3K, baik itu penuh maupun paruh waktu, yang akhirnya menyebabkan kebijakan kepegawaian non ASN di Kabupaten Gresik itu harus ada perubahan gitu. Dan ini sangat nyentuh, sangat berkaitan dengan skema kebijakan kepegawaian di Kabupaten Gresik, sangat terikat dengan kebijakan di perangkat daerah lain, terutama penyelesaian permasalahan-permasalahan itu dengan salah satunya adalah dengan kita melaksanakan secara penuh kebijakan kepegawaian di perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD. Sebenarnya itu, maksudnya sebenarnya itu. Jadi karena ada beberapa permasalahan di skema pengelolaan pegawai, akhirnya kita harus agak istilahnya cerdas gitu ya, atau nyari cara biar permasalahan-permasalahan kepegawaian itu bisa kita selesaikan. Kemarin sudah muncul Pergub tentang pola kepegawaian di BLUD Puskesmas, gitu ya, Puskesmas. Sebelumnya sudah muncul jauh sebelum kebijakan kepegawaian berubah, kebijakan ASN berubah. Kita sudah menetapkan skema kepegawaian non ASN di RSUD Nusina. Nah, itu yang akhirnya jadi rujukan untuk penyelesaian permasalahan yang terjadi pasca Undang-Undang ASN diberlakukan. Jadi kemarin sudah kita tetapkan skema kepegawaian non ASN di Puskesmas, dan hari ini kita menyusun regulasi tentang skema pengelolaan pegawai non ASN di RSUD Ibnu Sina, RSUD Sehati dan Umar Masud. Alasan kenapa Pergub ini muncul seperti itu, kami mohon nanti Dinas Kesehatan selaku ibu ya Pak. Jadi rumah sakit
di kebijakan perangkat daerah, itu dia AUPB, UBK, itu AUPB, asal pemerintahan yang baik. UBK, unit organisasi bersifat khusus. Itu yang membedakan antara rumah sakit dengan organisasi perangkat daerah lainnya, gitu. Jadi nanti mohon Dinas Kesehatan bisa memberikan pemahaman dulu kebutuhan dari regulasi ini seperti apa, permasalahan apa saja yang terjadi di RSUD Sehati dan Umar Mas'ud, sebelum nanti barangkali dari Sehati atau dari Umar Mas'ud bisa memberikan penjelasan yang lebih detail bagaimana sebenarnya permasalahan di sana dan kenapa Pergub ini jadi solusi terbaik untuk pelaksanaan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh RSUD. Kami kira itu, monggo silakan Pak Dokter awali. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Hukum Pak Pram, yang saya hormati tim Raperda Kabupaten Gresik, yang saya hormati Dr. Rian dari RSGS, yang saya hormati rekan-rekan Dinas Kesehatan dan juga rekan-rekan dari bagian hukum. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam rangka pembahasan rencana peraturan Bupati untuk pola kepegawaian non-aparatur sipil negara di Rumah Sakit Umar Mas'ud dan Rumah Sakit Gresik Sehati. Seperti kita ketahui bersama bahwasanya saat ini ada rumah sakit di Kepulauan Bawean dan juga rumah sakit baru di wilayah Kedamian. Sesuai dengan Undang-Undang Kepegawaian tahun 2023 yang telah diterapkan, bahwasanya kepegawaian yang ada di rumah sakit maupun di unit pemerintahan adalah ASN, baik itu PNS maupun juga P3K. Tapi pada saat ini kondisi di Rumah Sakit Umar Mas'ud maupun juga di Rumah Sakit Gresik Sehati, jumlah ASN itu sangat tidak mencukupi jika dibandingkan dengan beban layanan yang harus diberikan kepada masyarakat. Saat ini kepegawaian di Rumah Sakit Gresik Sehati itu jumlah perawatnya hampir cuma 20% dari total kebutuhan yang ada di Rumah Sakit Gresik Sehati, pun juga dengan kebutuhan bidan dan tenaga kesehatan lainnya. Sesuai dengan amanat Pak Bupati maupun juga Pak Wabub, harus ada optimalisasi dan juga peningkatan pelayanan secepat mungkin. Kendala yang ada saat ini di Rumah Sakit Gresik Sehati adalah kendala SDM. Untuk sarana prasarana, baik itu sarana prasarana bangunan maupun alat kesehatan, itu sudah sangat mencukupi. Memang ada kekurangan, tapi itu kekurangan minor. Tapi kecukupan seluruh sarana prasarana itu tidak diimbangi dengan adanya SDM yang berkompeten untuk mengangkat ataupun juga melakukan rotasi kepegawaian ASN di Kabupaten Gresik saat ini tidak dimungkinkan atau kurang memungkinkan, sehingga perlu dilakukan terobosan. Dan kami di Dinas Kesehatan memang ada celah sesuai dengan Permendagri 79 tahun 2018 bahwa BLUD yang bersifat khusus itu mempunyai fleksibilitas tentang keuangan. Salah satunya adalah tentang pemenuhan kepegawaian di rumah sakit yang sudah berstatus layanan umum daerah. Dinas Kesehatan di tahun 2026 ini mengajukan
suatu rancangan peraturan Bupati tentang pola kepegawaian BLUD di Rumah Sakit Gresik Sehati dan Rumah Sakit Umar Mas'ud dengan tujuan untuk memenuhi sumber daya manusia yang ada di dua rumah sakit tersebut sesuai dengan kompetensi yang diharapkan, dan pelayanan di kedua rumah sakit tersebut bisa berjalan dengan optimal. Saat ini rumah sakit umum daerah yang memang benar-benar bisa mengampu seluruh kompetensi pelayanan masih di Rumah Sakit Ibnu Sina. Ke depan dengan adanya peraturan Bupati ini, ada fleksibilitas tentang pengangkatan pegawai non ASN ini, harapannya kompetensi di Rumah Sakit Umar Mas'ud maupun juga di Rumah Sakit Gresik Sehati itu bisa sesuai dengan harapan masyarakat. Di Permenkes nomor 11 tahun 2025 yang terbaru, saat ini sudah tidak ada lagi rumah sakit sesuai dengan tipe. Rumah sakit saat ini adalah sesuai dengan kompetensi yang bisa dilayani di rumah sakit tersebut, baik dari sarana prasarana maupun juga dari SDM-nya. Dan itu menjadi dasar kredensialing dari BPJS. Jadi itu mungkin yang menjadi dasar kita mengajukan peraturan Bupati ini, dan saya selaku perwakilan dari Dinas Kesehatan sangat mengharapkan bahwasanya peraturan Bupati ini bisa secara efektif dapat segera dilaksanakan sehingga pelayanan di rumah sakit umum daerah pun bisa secara efektif dan optimal segera melayani masyarakat. Mungkin itu sedikit prakata dari kami selaku yang mengajukan peraturan Bupati ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dr. Setio. Monggo disampaikan dari RSUD Sehati, kira-kira permasalahan, detil-detil permasalahan apa saja yang terjadi di Sehati, dan apakah secara rancangan peraturan, apakah di Rampergub ini sudah cukup atau memang bisa dijadikan dasar untuk pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di Sehati. Monggo Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu dan rekan-rekan sekalian yang hadir pada Rampergub pada pagi hari ini. Jadi untuk sekilas di RSUD Gresik Sehati, jadi di kami di awal kan memang kami langsung di apa istilahnya berdiri dengan tipe C awal. Jadi tipe C itu memang sudah standar adalah dulu memakai tempat tidur, jadi TT-nya adalah 101 tempat tidur. Jadi di sini yang saat ini kita progres saat ini hingga Februari 2025, dari mulai kita operasional Januari 2025 itu progresnya semakin meningkat. Dengan progres semakin meningkat ini, pelayanan kami harusnya semakin meningkat. Tetapi yang menjadi ganjalan kami adalah di sini SDM kami dari Januari 2025 hingga sekarang tetap bahkan mungkin berkurang karena ada yang pensiun dan ada yang resign. Nah, dari hal tersebut makanya untuk Pergub ini dapat nantinya akan menjadi besar harapan kami untuk segera ada dan kami segera rekrutmen pegawai dengan keterbatasan kami yang ada saat ini. Jadi untuk rawat inap saja di sini dari 100 tempat tidur yang memang sudah kami optimalisasi adalah di lantai 2 karena untuk pasien masih belum terlalu banyak, tetapi peningkatan tetap ada dari November September tahun lalu 2025 itu 14, Oktober 7, November 4, Desember langsung meningkat menjadi 28, kemudian Januari kemarin 2026
Jadi peningkatan ini menjadi concern saya. Takutnya di mana nanti pasien akan makin banyak, pelayanan kami yang akan keteteran dengan SDM yang sangat-sangat terbatas. Seperti contohnya di sini untuk SDM, untuk dokter umum di sini kami dengan rumah sakit tipe C dengan 100 tempat tidur, kami hanya memiliki 5 dokter umum. Jadi sebenarnya kalau menurut apa yang sudah saya kelola, harusnya total kebutuhan kami sekitar 10 dokter umum. Jadi kekurangan dari kami saat ini sekitar 5 dokter umum. Dan 5 ini yang sudah ada existing saat ini, itu 1 sudah berkurang karena kemarin diterima untuk PPDS, jadi sekolah lagi. Jadi saat ini yang existing tinggal 4, dan ini ASN semuanya. Kemarin yang diterima adalah THL. Jadi masih, kemudian yang lain-lain seperti dokter radiologi, radiografer yang memang butuh saat ini karena penunjang di sini harus kita penuhi untuk kerjasama kami juga dengan BPJS, karena beberapa hal atau beberapa penyakit yang memang membutuhkan penunjang seperti fototorak, kemudian lab dan lain-lain itu masih beberapa kami KSO atau kita kerjasama dengan rumah sakit sekitar, dan itu juga ada biayanya, sehingga kalau semuanya kita memiliki sendiri radiografer atau memiliki sendiri radiologi, nantinya akan mengurangi biaya yang kita keluarkan. Jadi untuk SDM ini memang merupakan concern utama kami di RSIDS, karena total di sini kami hanya memiliki sekitar 50 pegawai, tanpa maksudnya di luar CS dan Satpam. Jadi untuk nakes kami hanya sekitar 50 pegawai, dan itu menurut saya sangat kurang sekali. Terima kasih. Mungkin itu sekilas dari kami, gambaran bagaimana kondisi kami saat ini, sehingga besar harapan kami untuk ini segera kami bisa jalankan sehingga bisa menjadi dasar kami untuk rekrutmen pegawai. Karena ini pun, mohon maaf sebelumnya, mungkin saya sudah mulai untuk mencari pegawai sebelum Pergub ini, dan ini pun 2 pegawai. Jadi saya kemarin butuh radiografer dan ada yang mendaftar 2 orang. Ini sudah langsung saya panggil, ternyata dua-duanya sudah bekerja di tempat lain. Jadi ini juga menjadi kesulitan kami, karena di sini nakes di Kabupaten Gresik itu memang mungkin kalau dibanding Surabaya itu mungkin nyari radiografer mungkin banyak, tapi kalau di Gresik ini kayak cepet-cepetan. Jadi 2 ini kemarin baru ngelamar ke saya, baru sampai di meja saya, kemudian saya suruh panggil. Ternyata yang satu sudah kerja di Karawang, yang satunya sudah diterima di Ibu Sina. Jadi pengen saya yaitu cepat supaya kami pun untuk tenaga ini tidak kehilangan terus. Jadi kalaupun ada yang daftar, kami sudah bisa langsung wawancara, langsung kita ikat dengan kontrak kerjasama seperti itu. Mungkin itu sekilas dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Charlie. Sebelum masuk ke yang rinci-rinci di Pergub ini, barangkali ada masukan dulu dari BKPSDM atau dari BLP. Kemarin Mbak Lia ya yang request BLP ya? Iya. Masuk akal, aku nggak request aja nih Mbak Lia. Tapi memang masuk akal karena mereka ada pertanyaan tentang cara pengadaannya. Apakah ini mengikuti skema pengadaan di Barjas atau seperti apa, ini yang saya kemarin tidak sempat mempelajari sampai dalam sih. Cuman memang pada saat kita nyusun undangan kita bisa
masukan dari dinas kesehatan begitu ya. Barangkali nanti ada masukan dari BLP. Dan perekonomian selaku pembinanya dulu. Perekonomian nama itu pembinaan. Monggo, barangkali dari BKPSDM dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Ini kalau di Angkatan SDM ini langsung aja ya nanti agar ada catatan apa yang dimunculkan informasi itu tidak keluar dari Perpu Peta Jabatan sesuai dengan anjak yang sudah dibuat sama teman-teman. Karena itu nanti terkait sama dengan pasal 13C. Di situ kan nanti kalau formasi itu diisi, mereka siap diberhentikan. Nah itu yang kadang-kadang jadi pekewu gitu. Seperti halnya di Ibnu Sina itu kan sekarang itu juga sudah mulai banyak pekewu dengan tenaga internalnya kan gitu. Nah jangan sampai nanti terjadi seperti halnya di BUMD yang sekarang lagi beban besar itu juga kan karena itu untuk memberhentikannya sulit. Nah itu perlu dijanjung di sana sehingga formasi yang dimunculkan itu tidak keluar dari peta jabatan, sehingga nanti nggak ada pegawai yang di peta jabatan itu jabatannya nggak ada. Itu karena itu nanti akan menjadi beban jangka panjang. Karena catatannya non ASN yang itu harus ditanggung pendapatan internal kan itu. Nah itu kan yang perlu diperhitungkan di masing-masing itu kemarin yang menjadi sebuah pemikiran ke depannya seperti apa. Dan memang tadi yang dikatakan Pak Dr. Lian itu memang kita punya kelemahan sedikit, nggak bisa seperti di swasta Pak. Karena bagaimanapun prosesnya itu kan harus tetap dilalui. Kalau di sini ada panitia berarti kan itu, nah itu kan berarti ada SOP yang harus kita ikuti kan gitu. Dan juga tadi dianukan untuk sekarang di ASN itu pergeseran itu kan nggak semudah seperti dulu kan. Walaupun kita sudah clear di sini, kalau BKN-nya itu nggak clear juga nggak bisa. Karena sekarang ini sudah mulai ada seperti dulu lagi menjadi satu administrasi. Bahkan sekarang ada kewenangan BKN yang kita nggak bisa protes gitu. Kalau itu sudah nggak boleh ya sudah munculnya silang merah sama bundaran itu, sehingga kita nggak bisa utak-utak gitu. Makanya itu yang perlu dimunculkan itu di pasal 4 gitu Pak. Kebutuhan pegawai itu nanti nggak tahu nanti munculnya kalimatnya seperti apa supaya tetap pada berpedoman pada Perpu Peta Jabatan gitu. Sehingga nanti formasi yang dikeluarkan itu juga nggak keluar dari sini. Karena saya berpikir itu jangka panjangnya aja. Kalau itu non ASN biasanya kepekiwuan itu akan muncul gitu. Apalagi nanti kalau sudah ada formasi yang harus ditempati sama ASN. Dan ini terjadi sekarang itu di UPT Pendidikan. Karena di UPT Pendidikan itu kalau sudah masuk dapodik, kita mau ngisi juga sulit kalau nggak kita keluarkan dari dapodik dulu. Pada dapodik itu bukan ASN, semua bisa masuk. Tapi itu UPT negeri, SD negeri. Gitu. Jadi jangan sampai nanti di belakangnya seperti itu. Ini pengalaman kita di UPT STN ini gitu. Ketika dapodik ini terisi, kita mengusulkan formasi itu nggak bisa. Ditolak sama aplikasi BKN, alasannya karena mereka sudah integrasi dengan Kementerian Detesmen bahwa itu sudah ada isinya gitu. Jadi tolong jadi pertimbangan jika nanti dimunculkan bahwa formasi yang dimunculkan itu tidak keluar dari Perpu Peta Jabatan dari masing-masing belut. Terima kasih. Artinya
kira-kira klausulnya seperti apa ya Mas? Tidak keluar dari, kan di ayat 2 huruf pasal 4 ayat 2 itu kan mempertimbangkan uraian dan peta jabatan kebutuhan pegawai. Maksudnya dulu itu, maksudnya kemarin itu kalau mau nyusun formasi kebutuhan pegawai BLUD ya itu tolong diperhatikan juga uraian dan peta jabatan kebutuhan pegawai secara keseluruhan. Secara keseluruhan begitu, dan yang nyusun kan si direktur. Nah, kira-kira klausul apa kira-kira yang jenengan paling saklek lah, paling enak kan disaklek no ya Mas? Kan sesuai dengan perpu peta jabatan situ. Kalau dia hanya mempertimbangkan kan bisa. Nah, ya, kira-kira klausulnya seperti apa Mas? Kalau saya kan gini, formasi kebutuhan yang ditawarkan itu sesuai dengan peta jabatan. Oh. Tadi kan sudah nggak keluar dari situ. Kalau mempertimbangkan kan bisa ini, lo kebutuhan saya seperti ini kan itu. Oh, maksudnya itu peta jabatan yang existing ada gitu ya, yang ada. Ojo ditambah-tambah mana ya, nggak maksudnya. Iya. Ojo dicabang-cabang lo mana. Kadang-kadang kan alasan teman-teman saya butuh ini, butuh ini, tapi di situ nggak ada. Rumah sakit Oke, Mas Romi saja lagi Pak Dokter Romi lagi. Soalnya sampai nulis di kenyataan di Ibnu Sina seperti apa sih Mas? Itu Mas keras. Bisa lorok ya lorok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang terhormat pimpinan rapat, Bapak Ibu Abang Kabid, peserta rapat semuanya, sedikit menyampaikan info nih, terkait di pasal 4 ini terkait formasi. Kalau rumah sakit itu memang sedikit aneh Pak Samsi. Yang pertama adalah kalau kita menganut dari Menpan, tentunya Menpan itu nggak butuh tenaga non ASN, pasti dihilangkan semuanya. Tapi kalau kita dengan dasar Permendagri tidak ada masalah. Nah, yang jadi pertanyaan kan gini, saat menyusun formasi yang dituangkan dalam peta jabatan di kabupaten, itu kan yang diterima hanya ASN. Selain ASN kan tidak boleh masuk. Yang lah, menurut kami ya harusnya tenaga BLUD ini juga diperhitungkan, tapi memang dari rumah sakit juga sudah memporsi dari awal kekuatan anggaran. Yang pertama terkait ASN-nya berapa dan BLUD-nya berapa, seperti itu. Tapi menuangkannya bingung ya Pak Pram, di dalam klausul itu seperti apa nih, matur suwun. Iya, terima kasih Mas Romi. Jadi apakah seperti ini? Semua peta jabatan itu sudah jadi semua ya. Nah, di peta jabatan itu ada jabatan-jabatan kosong, maksudnya yang tidak diisi personilnya. Maksudnya Mas Samsi itu tidak diisi, belum ada isinya personilnya. Nah, pegawai BLUD, formasi kebutuhan BLUD ini sebelum dia itu diisi, itu boleh diisi dari pegawai BLUD sebelum dia diisi ASN, gitu ya Mas. Sebelum dia diisi ASN itu silahkan diisi dari pegawai BLUD, mau baik itu kontrak maupun tetap. Saja ini baik itu kontrak, soalnya ada jenis kontrak dan tetap. Situ ada dua jenis kontrak dan tetap. Nah, maunya kan seperti itu ya Mas Absi. Iya, kan ada anjabnya kan itu.
Nah, peta iya. itu kan sesuai dengan Emangnya masa jabatan. emangnya nang RS Ibnu Sina emangnya ono taliane kaya ngono lho. Nang peta jabatannya duwe telu, ternyata awakmu duwe ini ASN loro, BUD-ne 9. Ngono lho. Maksudnya kaya ngono, ono apa kan? Bisa seperti itu. Jadi piye Mas terus Mas? Jadi itu tadi yang saya katakan dengan adanya kepekewan itu tadi kan anjapnya berarti kan enggak sesuai dengan yang dihitung teman-teman itu. Mungkin maksudnya Mas Samsi itu kalau sewaktu-waktu ada formasi baru rekrutmen baru lewat mekanisme CPNS atau lewat mekanismenya ASN untuk pegawai yang menurut Anjab itu kosong tapi diisi bukan non ASN. Nanti ketika itu diisi ASN, ini harus yang non ASN ini sewaktu-waktu bisa digantikan. Mungkin gitu ya. Sudah ada Mas. Sudah ada PO-nya. Hasilnya kan gini, Anjab itu kan memprofilkan kebutuhan seberapa besar sih? Jam 10 ya? Berapa Mas? Soal tulisan jumlahnya itu sesuai dengan Anjab dan itu pun kan pengajuannya kan dirembut itu rencana kebutuhan jenengan kan sudah ada juga sehingga antara yang di Kementerian Kesehatan, Menpan sama BKN itu di kebutuhan akan ngeling gitu. Nah, sehingga maksud saya gini, sehingga nanti ketika memang itu masih belum tetap kan itu dengan pasal 13C tadi kan siap diberhentikan. Kalau memangnya itu belum tetap, ya harus membuat sebuah komitmen bahwa jabatan ini sudah belum tetap sehingga kita di sini pun nggak akan ngisi itu gitu. Nah, tapi tetap Anjabnya kalau 50 ya 50 nggak boleh lebih dari itu. Sehingga kita tetap berkomitmen bahwa Anjab itu kan juga usulan dari teman-teman sendiri kan ketika itu, kecuali memang ada pengembangan di luar itu kan gitu, baru dihitung lagi Anjabnya tambahnya seperti apa kan. Maksud saya gitu, sehingga nanti nggak ada pegawai-pegawaian jatahnya hanya 5, orangnya 10 kan berarti ada ketidak efisienan penggunaan sumber dana kan. Padahal kita di sumber dana kan sudah tahu sendiri ketika terkait dengan SDM-nya ini. Oke, untuk masuk akal gitu, masuk akal yang disampaikan Pak Samsi masuk akal dan itu kayaknya memang harus kita atur di salah satu pasar, gitu ya. Rom, Hanya ini Pak Pram, sampai saat ini dalam penyusunan formasi yang ada di Kotala Kotala diwakili sama BKPSD. nah ini kan selain ASN itu kan tidak dihitung, itu Ini dihitung baru kosongan. Kalau kita ngitung Anjab itu kita nggak membedakan ASN dan ASN. Kebutuhan misalnya di situ 50 ya maksimal 50. Boleh di kalau di blut boleh di ASN, boleh tidak, boleh tetap, boleh kontrak. Tapi total nggak boleh 50 itu Anjab. Kalau sampai lebih dari itu berarti ada ketidakefisienan di situ. Makanya perlu ada perhitungan lagi beban kerja. Maksud saya gitu. Oke, teorinya memang seperti itu Pak. Tapi dalam pemunculan Anjab atau yang ada di Kotala itu, angka beban kerja yang non ASN ini itu tidak dihitung sebagai existing. Gini loh, kita kalau ngitung ABK, gak ngitung itu ASN dan non ASN. Kebutuhannya berapa sih gitu? Boleh diisi ASN, boleh belum tetap, boleh kontrak, tapi tetap misalnya hitungannya 10 ya gak boleh lebih dari 10. Atau mungkin maksudnya Mas Romi Maksud itu lain,
ABK itu yang ada di sistem. Mungkin sistem itu tidak menerima non ASN gitu kan? Enggak gitu ngitungnya. Oke, Itu kan usulannya teman-teman kan kalau di ABK karena dulu saya yang bagian ngitung itu. Enggak gitu. Sekarang bebannya berapa? Kan kita nggak ngitung itu ASN dan tidak ASN. Tunggal itu sumbernya dari mana kan? Jadi kalau saya tanya Mas Romi, kita sesuai itu aja. Soalnya ini tadi saya barusan Mas tapi ini ada sebenarnya ada temuan dan ini ada permintaan entah itu dari BPK atau dari BPK untuk pengisian jabatan. Ini yang ASN aja ya. Pengisian jabatan tidak ada satu prosedur. Contoh salah satunya kita ada salah satu harus ada rekom dari provinsi. Kita nggak melaksanakan itu. Ini permintaan teman-teman sana. Kasarannya ya tolong diturunkan itu dari jabatan. Itu yang ASN ya. Saya bukan membedakan ASN lu tetap dan non tetap. Nah, itu aja yang PNS malah. ASN yang PNS itu diminta oleh pemerintah. Ya kalau prosedurnya seperti itu, ya tolong dilewati prosedurnya. Kita apa aja eselon 3 Mas. Dan eselon 2 malah salah satunya. Diminta oleh pemeriksa kalau bisa, kalau enggak ya nanti ada pengangkatan lagi di tempat yang sama. Nah, apa prosedurnya tetap dilewati. Masalahnya ini sekarang sudah keluar Bupati yang tanggal 2 Maret kemarin tentang korupsi dan gratifikasi masalah kesehatan pendidikan barusan keluar SI-nya apa namanya Pak Bupati ini barusan keluar. Nah, kami minta tolong kita berdasarkan sesuai real aturan aja dulu. Nah, cuman untuk Ortala dan BKPSDM Anjab dan apa itu ABK ini situ punya kementerian juga itu melok BKN kali. Satunya itu BKN, satunya Kemenpan. Tapi tidak apa-apa, sebenarnya rohnya sama. Maksud saya kalau mau merubah ya rubah sampai dengan penetapan. Nanti ya sampai penetapan. Kalau itu Anjab ABK-nya itu teken kepala OPD atau kepala BOFD ya kalau mau mengadakan sebelum penetapan panitia rubah itu dulu. Jadi yang selanjutnya kita sesuai dengan dasar cantolannya. Termasuk yang ini, yang ayat ini itu ya minta tolong Pak Kabak tidak mempertimbangkan sesuai dengan titik 2 A, B sampai E. Ya walaupun kadang-kadang bahasa kita itu kalau mempertimbangkan masih dipertimbangkan, kalau sesuai kan ya sudah itu harus dipenuhi semua. Kan gitu. Disusun sesuai dengan jadi kan harus ikut semua. Cuman itu aja, makasih. Jadi ini tadi sebenarnya Pak Setio sudah nyoba merumuskan tapi ayat 1 coba disampaikan Pak Setio. Mungkin dari Pak Samsi, jadi untuk pegawai pegawai memang rumah sakit daerah itu sudah mempunyai rencana kebutuhan. Rencana kebutuhan itu memang sebagian sudah dipenuhi dari ASN. Nah, dalam kita merekrut pegawai PLUD itu harus sesuai dengan apa yang ada di rencana kebutuhan kepegawaian yang ada di rumah sakit. Jadi mungkin salah satunya bisa dibunyikan terus langsung rumah sakit umum daerah wajib. Pak dokter, kadang-kadang rencana yang dianukan teman-teman itu nggak sesuai dengan anjab yang ada loh. Nah, ini nanti itu makanya tadi yang saya betul gini, kalau misalnya memang itu nggak sama dengan yang ada di Rembut, itu kan dikomunikasikan sama teman-teman organisasi agar itu dirubah
anjak hitung anjaknya sesuai dengan sehingga nanti peta jabatannya sesuai dengan Renbud gitu. Sebenarnya ketika kita menyusun Pergub tentang pegawai BLU di Puskesmas, kita juga sudah mempertimbangkan itu harus sesuai dengan anjak ABK, tapi dituangkannya dengan mempertimbangkan. Nah, kalau mungkin nanti Pak dari BPKSDM itu jangan tidak sesuai, tapi harus, maka di pasal 1 mungkin kita rubah RSUD wajib menyusun formasi kebutuhan pegawai BLUD sesuai dengan, atau kata sesuai, rencana kebutuhan pegawai yang telah ditetapkan. Artinya telah ditetapkan itu sudah ditetapkan sesuai dengan anjak ABK. Mungkin seperti itu Pak Samsi. Yang ayat 2 Pak Dokter berarti ngilangi ayat 2. Ayat 2 tidak dihilangkan, tapi dihilangkan yang huruf E. Karena walaupun kita akan menyusun sesuai dengan kebutuhan, tetap mempertimbangkan, harus ada beberapa pertimbangan. Misalkan layanannya seperti apa, kekurangannya misalkan ternyata di IGD itu harus perawat yang sudah mempunyai sertifikat PDGD kegawat daruratan. Dan ketika kita merekrut, yang diterima yaitu yang diutamakan. Itu sesuai dengan sifat pelayanan yang ada. Kemampuan BUD, walaupun kita punya banyak kekurangan, tapi kalau uangnya nggak ada Bapak. Tapi yang itu Pak Dokter, kalau sing kompetensi itu ya harus sesuai Pak Dokter, karena masing-masing jenjang itu memiliki kewenangan. Karena kemarin itu ketika ada kenaikan jenjang, ada teman-teman yang nggak paham terkait kewenangan. Nah itu perlu di teman-teman di dinas kesehatan. Makanya kemarin itu kan kita ketika uji kom kan kita minta untuk presentasi itu, kita ada beberapa teman-teman yang nggak memahami kewenangannya itu apa. Kan itu sangat bahaya karena di kesehatan. Nah itu tetap harus sesuai. Kalau itu hanya jadi pertimbangan nanti ya, repot. Betul. Renbud ini tentunya harus linear dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan serta keahlian. Itu harus linear. Jadi misalkan perawat harus disesuaikan, bisa perawat D3 ataupun juga S1, tentunya dengan sesuaikan dengan kebutuhan di Renbud ini. Di Renbud pun biasanya muncul itu perawat penyelia, perawat juga perawat ahli, itu pasti muncul. Dan itu linear dengan kompetensi dan kualifikasi pendidikan seperti itu. Juga sarana dan prasarana, seperti disampaikan, kita butuh perawat dengan misalkan untuk anestesi, kita harus merekrut perawat dengan sertifikat atau juga kompetensi anestesi seperti itu. Mungkin itu yang di pasal 4 yang tentang kebutuhan kepegawaian. Oke Pak, monggo. Jadi ada dua pilihan ya, ada dua pilihan, mau di ayat 1 tetap ya, di ayat 1 tetap, di ayat 2 sesuai tadi masukannya Pak Satrio itu disusun dengan gitu. Artinya kalau disusun dengan itu bukan pertimbangan lagi, tapi ya sudah itu gitu. Atau Pak Dr. Satrio tadi penyusunan formasi kebutuhan pegawai itu sesuai dengan rencana kebutuhan pegawai yang telah ditetapkan gitu kan. Harus muncul peta jabatannya Mas, karena Pergub itu peta jabatan, bukan rencana kebutuhan pegawai ya. Kan itu bisa internal nanti kan. Kan itu harus muncul di peta jabatan kan. Sebenarnya kalau yang rencana kebutuhan pegawai sebenarnya sudah ada di bawahnya, sudah ada di pasal bawahnya kalau tidak salah ya. Ini loh. Penerimaan itu berdasarkan rencana kebutuhan, ada sebenarnya di situ. Nah, masalah penyusunan formasi itu sebenarnya peta jabatan. ABK, anjak ABK. Peta jabatan itu kan munculnya dari ABK. Peta Kebutuhannya jabatan orang itu kan munculnya dari ABK itu. Misalnya jabatan A itu muncul 3, itu jadi dari ABK. Nanti apa? Analisa jabatannya. Analisa jabatannya kan
dari ABK itu munculnya nanti di berapa orangnya kan? Dari 2 itu Maksudnya beban kerjanya 1 peta. orang itu 2, munculnya 6, berarti aja jabatannya itu muncul 3 orang. berarti memang nomenklaturnya memang Peta jabatan. memang peta jabatan ya, benar ya? Ya. Oke. Jadi Pak Setio, kayaknya memang tetap yang ayat 1 tetap ya berarti ya? Ayat 1 tetap, cuman yang ayat 2 Ayat tadi bukan pertimbangan lagi, tapi ya wis Hilangkan kok. sing di Pak. Ayat 2 dilanggar kabeh. Jangan-jangan. Kancingnya di situ. Ya, kuncinya tentang mempertimbangkan. Jadi sudah tidak mempertimbangkan lagi. Disusun dengan langsung ya. Iya, E-nya tetap nih ya. Ini tetap maksudnya? Begitu ya? Oke? Jadi Joko itu saklek sik Rom. Maksudnya ini mau. Ya, sesuai dengan apa kebijakan regulasinya seperti apa. Kok masalah awakmu arep gawe sing modelian ya sesuai dhisik peta jabatanmu gitu misalnya. Seperti kan wis mbok tetapno. Masalah ditetapno Mas Bagio kok gak urusan guri lho. Kayak gak deh. Kayak gak tahu. Kayak gak semua ada dengan Mas. Gitu? Ya, katanya formasi sama peta jabatan itu di gimana? Maksudnya apa? Tatarannya itu. Ya ukuran peta jabatan, formasi itu ya peta jabatan itu. Formasi itu kebutuhan pada saat kita mau merekrut hanya Pak. oke? Jenis pegawai itu ada 2, kontrak dan tetap. Gitu. Nah, tetap ini hanya yang dia masa kerjanya lebih dari 5 tahun ya, masa kerjanya lebih dari 5 tahun yang berasal dari tenaga kontrak, baik itu kontrak dia memang tidak tetap ataupun profesi khusus kesehatan. Kalau sudah 5 tahun dia berhak untuk ditetapkan. Kalau seumpama dia mau ditetapkan, kalau dia tidak mau tetap tidak, dia tetap kontrak juga tidak apa-apa. Contoh di tenaga kontrak profesi khusus kesehatan dia tidak mungkin mau ditetapkan, katanya sih gitu. Iya. Bedanya apa? Iya. Terus penawaran atau proses itu Kalau itu banyak banget. Maksudnya apa izinnya gitu kan? Izinnya hanya boleh di 3-4 gitu kan? Maksudnya itu. Kenapa kok dia tidak mau ditetapkan, dijadiin tenaga tetap? Kalau saya dulu sebagai user kan nggak mau tetap kan supaya lebih fleksibel. Kalau semuanya ada tawaran lain. Iya, berarti benar. Kemarin yang disampaikan sama teman-teman kita seperti itu. Kalau dia mau, kalau nggak mau ya nggak bakalan ditetapkan meskipun dia sudah 10 tahun berturut-turut gitu. Karena kan ini sudah kejadian di tempat kami. SPOK kami sudah 1 tahun, kemudian ada tawaran tempat lain, tidak mau menjalani kontrak. Padahal kami masih butuh sekali. Jadi sekarang sampai saat ini kami belum punya SPOK.
Tapi apa jenis antara kontrak dan tetap itu menentukan Gajian itu. penilaian atau apa gitu? Maksudnya ini kayak contoh, sebenarnya layak gak sih RSUD itu jadi BUMD? Maka pegawainya harus sekian. Nah dari sekian itu minimal berapa ASN, berapa tetap, berapa kontrak. Apakah seperti itu? Tidak. ISO? Tidak. Kemarin kita sudah akreditasi pun juga. Akreditasi juga tidak. Dia menangi itu mau bidang. Oh menangi mobil Iya, ya? itu kayak senjata terakhir itu. Karena perubahannya kan mengikuti dengan inspektorat, dengan barang itu dari satu di situ. Kalau untuk pendidikan ini, hampir sama kegiatannya pendidikan. Kalau tingkat tenaga tetap provider itu tidak bisa kemana-mana. Sama dengan ini dokter. Kayaknya dia tidak mau ya. Oke, ada lagi sebelum ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Semua barangkali ada dari Mbak Mbak. Itu tadi Pak Pram, mungkin tadi yang disampaikan Dr. Rian itu kecepatan dan ketepatan rekrutan itu yang perlu kita pikirkan. Kalau kita pakai normatif kita kan banyak apa itu mungkin mitigasinya seperti apa? Oke, yang di sini. Iya. Yang di sini. Supaya Masih nanti- terlalu panjang. Iya, kan kalau pakai kita kan pasti pakai izin PPK kan untuk merekrut itu. Nah itu apa perlu dibuatkan tahunan atau apa sehingga nanti teman-teman dalam pelaksanaan itu bisa lebih fleksibel walaupun tetap minta persetujuan. Misalnya setahun ini mengajukan seperti apa kepada BPK untuk diizini merekrutnya itu. Oke. Jadi kita atau dokter sudah bisa menyampaikan tahapan-tahapannya seperti apa? Sebenarnya kalau di Perbu ini dari tahapan-tahapan pelaksanaan ini yang pertama tentunya adalah penerimaan panitia seleksi, ya. Terus selanjutnya panitia seleksi itu membuat formasi yang akan formasi rekrutmen berapa yang akan direkrut. Kemudian itu di Perbu ini tidak ada klausal yang menyebutkan harus dengan sepersetujuan. Itu otomatis Pak. Otomatis persetujuan PPK itu. Sama dari pegawai nggak ada ngomong duwe kewenangan PPK. Wajib. Kan makanya dulu itu kan mau ada perpu yang untuk THL dulu yang nggak jadi, yang apa tadi banding ke Semarang, ke Bandung. Pemerintah wajib PPK. Makanya misalnya setahun gitu kan, misalnya panitia hanya pelaksana aja nggak ada masalah. Misalnya setahun ini kebutuhannya seperti apa, ketika beliau sudah itu cuma jadi. Kalau mau rekrut ada persetujuan PPK atau enggak? itu harusnya pakai. Di perbumnya dia tidak ada. Nggak ada. Mesti kan udah kontraknya P3K semua bentuknya. Di apa di puskesmas juga tidak ada seperti itu. Karena itu nanti yang berkontrak itu direktur rumah sakit. Iya benar Pak. Iya. Tapi tadi saja, izinnya. iya izin. Kan kita persetujuan beliau kan misalnya kok sampean itu keluar dari peta jabatan lebih dari 10, kita berarti kan lebih dari apa yang sudah beliau kan di peta jabatan. Kalau yang di perbum yang kemarin tidak ada, hanya melaporkan aja. Hasil ngawini. Di sama di perbuk ini juga. Nah, yang dulu kan itu Mas. Iya. Kita tiap tahun harus mengajukan, ketika sudah disetujui baru tahapannya kan OPD yang melaksanakan. Waktu yang kita banding ke Semarang sama Bandung yang THL yang terkait sama THL dulu. THL atau BLUD Pak Samsi? Nah, dulu kan terkait dengan itu kan sama sebenarnya kan kalau udah non ASN kan.
Karena kan itu masuk kan mengisi beberapa jabatan sih Pak. iya. Nah iya. Walaupun mengajunya misalnya 1 tahun ke depan kita butuh ini kan kota bayaran bisa mengajukan ke kesehatan. Saya sih nggak ketemu dasar yang mewajibkan itu sih, jadi nggak ketemu. Makanya dari beberapa pergub, mau pergubnya kepegawaian BLUD, RSIS, mau puskesmas, mau rancangan ini, itu tidak pernah nggak pernah ono sing koyo ngono gitu. Dari dulu ya permohonan itu pemberitahuan ke Pak Bupati itu hanya pemberitahuan aja melalui BKPSDM, sebelum dia menetapkan loh Mas, sebelum dia menetapkan ya, maksudnya sebelum dia buka seleksinya, sebelum dia buka, dia ngomong bahwa aku duwe formasi, aku butuh kebutuhan formasi seperti ini dan akan kami lakukan seleksinya. Begitu, hanya cuma kayak menutup, itu pemberitahuan toh. Semua pada saat itu langsung dikat sih boleh-boleh aja. Ya, salah saja. Semua tidak setuju pada daerah atau BKPSDM mau menyarankan seperti itu. Aku belum ketemu loh. Tapi mau kok, silakan. Kalau memang itu mau dipasang, sama boleh. Sementara ini sih tidak ada. Kan saya berpikirnya mitigasinya kesulitannya ketika lebih cepat yang lain pindah itu. Jadi apa mana yang tadi PPK gitu kan Mas? Enggak, maksudnya ini kan ketika itu izinkan setahun itu kan bisa sama dengan rencana kita. Setahun depan kita butuh berapa sih? Kan kita ngajukan sebelumnya. Jadi mau ada ataupun tidak ada itu kan seleksi gitu ya, tetap bahwa kebutuhan kita segitu. Kalau misalnya Pak, dia itu kan bisa dibuat setahun gitu. Sing kepanitiaan itu tadi loh. Kepanitiaan ini kepanitiaan seleksi. Ya, iya, kan bisa jadi kan setahun kan untuk Nggak tahun boleh ini kan. Pak. Kepanitiaan ini hanya saat akan melakukan seleksi aja Pak. Setelah melakukan seleksi panitia selesai. Itu ya tambah sulit Pak. Maksud saya kan gini, ketika kita sudah ada perencanaan kebutuhan setahun yang berkaitan yang non itu tadi yang fluid, sehingga itu kita ono panitia sehingga ketika foto kan nggak perlu bentuk panitia lagi. Jadi kayak model swakulatif petelu ngono lho Mas. Jadi di perencanaan itu perangkat daerah, di pelaksanaan di panitia, dievaluasi itu balik mana kemenangan itu nang rumah sakit mana, rumah sakit panitia rumah sakit. Skemanya seperti ini. Skemanya yang diatur di sini itu kayak gitu. Jadi panitia itu tidak ada pada saat perencanaan formasi. Tidak ada. Pada saat perencanaan formasi itu mau direalisasikan jadi seleksi, baru panitia itu muncul. Setelah tugasnya panitia, setelah dilakukan seleksi, panitia melaporkan itu ke hasilnya itu ke direktur, selesai. Tugasnya panitia selesai, direktur yang angkat. Jadi kayak apa dulu? Skemanya seperti itu. Kan berarti sing tindakan cepat tadi nggak iso. Tindakan cepat itu kayak apa sih Mas? Kayak iki mau jadi nih, sekian lamar diceluk, wis kedisian diane, bukan. Dokter Charlie tidak seperti itu sebenarnya. Dokter Charlie itu sebenarnya tetap nunggu pergub ini, cuman beliau itu antisipasi DC, arek iki calonnya calon DC. Iya, calonnya calon DC. Jadi dia lobby nang mburi ngono lho Mas. Ben gak ilang arek iki. Ternyata tetap aja DC-an ngono lho. DC-an Romi, ya Romi. Jadi Romi aku ya foto. Ditawarkan sama aja. bis kota bisa nyalip. Jadi sama perlu nggak dikresi direktur itu? Diskresi itu. Iya, perpu mendahului undang-undang. Maksudnya kan itu kan. Jadi kalau mau nih kan perpu dulu, dikresi itu kan kayak perpu. Laksanakan dulu jebret, nanti diusulkan di
undang-undang. Tapi dilaksanakan mesti direbut. Nah, makanya kedepannya untuk percepatan untuk dua rumah sakit ini perlu nggak diskresi direktur itu? Kalau diperlukan, barangkali boleh Pak Kabak dimasukkan sini ya mau nanti diserap. Kalau apa bandingannya diskresi tadi antara undang-undang dan perpu sebenarnya tidak seperti itu. Di sini ini fleksibilitas kepegawaian BUMD itu harus diatur dengan perpu. Diskresinya direktur menurut saya Mungkin seperti boleh ini. nggak? Sebenarnya pergub ini itu adalah sebuah diskresi dari Undang-Undang Kepegawaian di tahun 2023 nih. Ini sebuah diskresi. Apabila nanti ada diskresi lagi, nah kekhawatiran kita juga nanti ada penyalahgunaan wewenang oleh direksi, seperti itu. Jadi kita atur sedemikian rupa di pergub ini, sehingga semua kepegawaian, peraturan kepegawaian itu sudah ada legalitas yang memang benar-benar sudah diatur. Saya sih setuju. Jadi sebenarnya pergub ini juga sebagai ini jalan pintas, sudah merupakan jalan pintas diskresi. Karena kalau kita menunggu perekrutan ASN, P3K maupun PNS itu juga sangat lama. Sama mungkin sama halnya dengan yang dari RSIS. Berapa kuota yang kita ajukan ke diri SDM tentang kebutuhan baik di puskesmas rumah sakit, biasanya yang dipenuhi dari kuota ASN itu sangat kecil, tidak sebanding dengan permintaan yang ada di rumah sakit atau juga puskesmas. Dan kenapa mungkin mendasari kenapa puskesmas atau rumah sakit harus BUD, salah satunya adalah pemenuhan kepegawaian serta pengelolaan keuangan ini yang bisa dimaksimalkan dengan pola-pola BUD seperti itu. Iya Pak Samsi, kalau terjadi apa Mendagri bisa ngomong seperti yang seperti disampaikan ini. Kalau di kepegawaian harus sumber dananya lut. Ya, harus sumber dana harus lut, memang tidak boleh. Saya sih setuju yang fleksibilitasnya ini memang tidak terlalu dibatasi dengan tembok-tembok undang-undang ASN. Jadi saya harus setuju dengan itu. Cuma tadi loh, apakah formasi itu, rencana rekrut itu harus persetujuan dari PPK itu loh yang saya itu enggak gurung serak mana loh Pak Samsi kalau gurung serak mana loh udah dijawab. Saya sama Mas Romi. Kalau kemudian di samping nanti voucher mana? Ini apa itu? Lucu. Motor ini sering. Jadi kurang waya jadi. Itu yang penting ibu. Hajat hidup orang. Iya, sudah dibuka tadi ya Mama. Cuma cair-cairin. Wah, cair gampang. Sing iki mau lho, sing santunan apa kerusuhan ya. Iya. Sudah. Tekan di guys. Iya. Mas Samsi. Jadi gini Pak Munir. Ini tadi kalau di rancangan ini skema permohonan skema perencanaan akan dilakukan seleksi itu, si direktur itu cukup memberitahukan rencana akan ada seleksi berdasarkan formasi yang dia punya itu ke bupati melalui BKPSDM, hanya melaporkan gitu. Nah ini tadi ada pendapat dari Pak
Samsi, semua formasi itu, semua rekrut ya, seleksi, rekrutmen apapun di kepegawaian di daerah itu harus dengan persetujuan. Nah, bentuknya apakah persetujuan, apakah cukup dengan pemberitahuan? Karena sebenarnya kalau ngomong kepanitiaan, Pak Bupati itu ditaruh di kepanitiaan, Pak Bupati, Pak Wabub, Pak Sekda, Bu Kadis itu sebagai pengarah, ketuanya Direktur RSUD, anggotanya termasuk dari BKPSDM itu. Nah, apakah ada kewajiban persetujuan dari PPK? Soalnya skemanya pegawai BNUD Ibnu Sina, terus Puskesmas yang kemarin tidak ada skema persetujuan, hanya pemberitahuan gitu. Hanya memberitahukan ke kepala daerah, ke PPK-nya. Ini yang sampai dengan ini. Kalau di undang-undang ASN sih ada kebutuhan stakeholder lain itu ada, termasuk kebutuhan BUMD, BNUD, di undang-undang ASN itu OPD tidak. Nah, itu untuk BKPSDM, untuk kepanitiaan yang perekrutan non ASN bisa didanai dari sumber APBD APBN enggak? Boleh didanai dari sumber APBN APBD? Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti perekrutan ini pun nggak boleh dari sumber APBD APBN. Atau pendapatan bukan APBD. Loh, bukan. Walaupun pendapatan brut itu kan ada sumber pendapatan brut. Kalau semuanya kan membawa BPKP, karena mereka masih di bawah dinas kesehatan. Kalau ngitung kalau sama bicara itu dari APBD apa tidak? Loh, bukan. Maksud saya itu masuk keuangannya masuk, dan kalau masuk itu habis kotoran nanti. Kan semuanya itu di bawah dinas kesehatan. Cuman kan kalau di itu kan pengelolaannya yang fleksibel. Cuman ketika konfirmasi ke Depdagri yang berkenklut untuk pegawai itu nggak boleh dari APBD. Kalau itu pegawai blut harus dari hasil blutnya. Piye, ini karena piye. Pada saat kita masukkan persetujuan dari BPK, artinya kita juga harus melakukan review terhadap pergub kita yang kemarin, baik itu BNUD, Musina, maupun Musina. Saya setuju dengan tema yang kemarin, dan setelah ini BNUD ada pergubnya, kan pergub itu satu, pergubnya itu satu, karena RSUD satu kabupaten, bedo benar. Ini bedo antara tipe C, D, B, IKMI harus tak bisa berjalan. Cuman tak pertimbangkan lagi PE masih bisa.
toh juga di kepanitiaan itu muncul bupati juga. Iya Mas Samsi, aku urut sampean wis. Monggo, kalau kan ngomong. Enggak, nek memang dasarnya kuat, ya kalau memang dasarnya kuat, ya apa-apa tuh harus kita ikuti gitu. Itu masuk ASN kalau tidak. Ya. Tapi kan Menempati posisinya. posisinya. Kan di peta jabatan itu kan harus ada. Menempati posisinya. Jadi kalau nggak ada di jabatan, ya harus formasi dulu jangan cuma kan nih di peta jabatan ada 10 orang perawat di peta jabatan, ternyata yang sudah ada ASN-nya di situ cuma 4. Jadi yang 6 itu boleh, silahkan kalian isi dulu dari pegawai BNUD, silahkan isi dulu, dan selama itu belum ada ASN yang masuk. Nah aku nanti sama ASN masuk, sing 6 itu nek Romi gak kalau bilang bocah belum sungkan dari apa benar dia sudah tetap, apalagi sempat dibuang, apalagi dia tetap. Kalau tetap itu berarti itu hampir sama dengan ASN. Kalau udah tetap Seharusnya kalau yang Akhirnya nggak dikasih iya, formasi independensnya nggak. Kita jabatannya tadinya saya yang pikir gitu, tapi malah dijelaskan mau oh berarti isi tetap isi ya wes clear. Sampai berpikir di politik. Tapi kekhawatiran tetap tadi sudah dijawab. Kemungkinan untuk menjadi tetap itu hanya tidak mau. kalau untuk yang jadi kan ada 2 nih kontrak, kontrak yang memang dia tidak tetap, istilahnya kontrak tidak tetap, ada kontrak profesi khusus jasa yang nggak ada yang mau, itu kontrak yang profesi khusus jasa. Tapi yang pegawai kontrak tidak tetap ini kan dia setelah 5 tahun di asesmen dia bisa dijadikan tetap, Kalau tidak dijadikan tetap ya dikontrak terus kan gak apa-apa, soalnya klausulnya dapat berdasarkan asesmen, berdasarkan evaluasi kinerja kita. Dan kalau rumah sakitnya mau buka, Posisi sekarang anak nggak yang baru tetap di IS ada banyak, di IS yang tetap pegawai baru di sama juga. Oh iya, jadi kemarin itu di pergubnya puskesmas yang kemarin, pegawai puskesmas itu mereka langsung ditetapkan untuk pegawai-pegawai THL, ya, iya Pak, itu ya. Untuk pegawai-pegawai THL yang tidak masuk ke P3K kemarin langsung ditetapkan. Itu pejabat daerah. Nah ini nggak apa-apa, pokoknya pada waktu BKPSDM atau dibuka untuk itu usulan UPD atau usulan rumah sakit yang ditetapkan untuk dijalur diisi kan kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita nunggu. Aku soalnya pokoknya Mas Samsi ngomong wajib, aku tuh melok Pak. Begitu ya. Aku tuh melok ada yang ngomong wajib. Dasarnya berarti kuat. Dasarnya berarti kuat gitu loh. Kan ini sih dari golek dasar iki. Dasar kan dasar baru boleh jadi Rejo. Tapi selama ini apa ya? Kayak Iya. Tapi kalau di sebenarnya
ditetapkan oleh direktur BPD dengan persetujuan atau sepengetahuan BPD. Karena ChatGPT itu bacanya jadi Yagersin. Dia belajarnya itu dari jadi Yagersin. Itu jawabannya itu. Iya. Dengan persetujuan atau sepengetahuan. Ini Mas Samsi. Tapi kita ini jawabannya apa ya? Gak apa-apa, gini. Gak apa-apa, kita sepakati hari ini biar BKPSDM mempelajari itu. Hari ini tapi ya Mas Samsi. Iya bohong. Ini kesusu ini. Kali kesusu Mas Samsi. Iya deh, kan kesusu. Gak apa-apa, memang sampai ngomong yo. Nanti kita munculkan persetujuan. Tapi kalau sampai ngomong cukup itu tidak apa-apa, ya tidak apa-apa. Begitu ya. Itu loh. Biar dikasih waktunya itu belajar. Golek dasar wawasan baru. Oke, lanjut. Ada lagi? Bapak Beda ya? Mau Bapak Beda? Ada masukan? Di luar ini aja ya. Kalau ada perekrutannya tahun 2027, berarti itu untuk gajinya sudah masuk di range-nya BLU di 2027. Ada berapa pegawai? Oh ada. Sudah dimasuk di rank 26 nambahin. Oh, 2026. 26. Tapi sudah masuk Pak ya? Sudah. Oh, alhamdulillah. Restranya dia ada, restra BLU dia ada. Takutnya nanti sudah direkrut Ada. tapi Jadi bukan meja ya. Restra BLUD ada. Sudah. takutnya sudah direkrut ternyata belanja pegawainya belum dipersiapkan. Nanti polanya yang tahun 2026 semua operasional dari RSKS itu ikut kita. Dibayari kalau kesehatan. Nah, langsung Isuki atau nih. Nah, selanjutnya untuk pendapatan yang murni pendapatan BLSP itu yang nanti untuk belanja pegawai. Sudah. Wes, yang 2002 untuk yang dinas kesehatan maupun di restranya BLUD, restra BLUD. Oke, lanjut. Ini ya, turun, tolong. Di bawah ya. Pesangon, pesangon deh. Iya pesangon. Kalau pegawai tetap, dia tuh pesangon. Berarti kalau seperti ini, kalau dilihat dari pasal 16 ayat 6, ini tidak pesangon ya. Aturan BPJS ketenagakerjaan. Aturan BPJS itu kayak ketika dia membayar ini selain premi atau iuran jaminan ketenagakerjaan. Mungkin maksud skema itu kan ketika nanti bahkan dia kena PHK pun tidak ada.
pensiun juga kan dapat juga. Kalau di sini untuk kejadian ini hanya BPJS Kesehatan terus BPJS pekerjaan itu preminya untuk premi ini semuanya kematian karo keselamatan kerjaan itu minimal kematian kalau keselamatan kerja. oh itu ini Dua itu wajib. Itu yang selama ini sudah itu Ada status tetap tuh wajib semua aja status tetap. kalau tetap pensiun umur berapa? Kalau kita biasanya 58. 58. Pokoknya pensiunnya 59. Itu kan diperpanjang. Jadi dia usia 58 sudah pensiun dari BUMD. Dia tidak bisa ngambil dua pensiunnya kalau dia belum usia 59. Jadi jaminan itu ternyata hak sosial ketenagakerjaan. Kan kemarin sudah ditanggung pemerintah yang kemarin 58, sekarang untuk usia pensiun diperpanjang setahun usia 59. Jadi kalau teman-teman yang kayak Petroanu yang usia 56 bengok-bengok kan, ya, dia ambil uang pensiunnya baru bisa di usia 14. Ini ya. Kalau misalkan ini kita kalau saat ini kita tetapkan sekarang atau dengan paket yang lengkap, mungkin ini akan membagi Ya, kalau ada SIS mungkin tapi untuk SIS dan SIS mungkin saat ini paket Berbagi pengalaman. ini di pasal 15 pasal 2 tetap mendapatkan pasal 15. Ini berbagi pengalaman, nggak tahu BPJS yang ada di Pemda teman-teman seperti apa ya, yang mungkin waktu. Tapi kalau kami di rumah sakit dok, itu dianggap perusahaan dok. Jadi ikut BPJS kelas 1 satu paket, nilainya di bawah 300 tapi di atasnya 260-an paket nih loh, bisa ditawar. Kita yang bayar. Iya, Untuk kesehatan. kalau yang tenaga kerjaan masih bisa. Sebenarnya kalau untuk jaminan kesehatan, BPJS kesehatan, baik di Jakarta ini pada waktu maupun juga PSBB, untuk kita mengikuti ketentuan kesehatan dan basic itu masuknya ke kelas 1. Jadi nanti pegawai PLUT itu tanggungan rumah sakit pun itu nanti menanggung 4% dari pembiayaan BPJS kesehatan kelas 1 dan kelas 3 karena UMR kita itu tinggi. UMR kelas 1 nomor 1 kabupaten terbaik. Tinggi banget jadi kita sekali. kota seperti itu Bapak Mudir kan gitu. Jadi nanti sementara mungkin untuk jaminan tenaga kerjaan hanya minimal 2 adalah kematian dan keselamatan kerja. Disepakati seperti itu. Dan itu ditetapkan di peraturan direktur. Jadi yang tetapkan yang dijual itu ditetapkan. Kamu diterapkan nang Depok. Lali. Kalau nggak duit kok PPDAM ribet kamu. Dulu itu malah semuanya ditanggung rumah sakit. Ya seneng kan? Anak biru nih. Kemudian itu hak pensiunnya berarti nggak yang tetap tadi. Hak pensiun berarti. Belum.
Nanti mungkin kalau seperti di SPSIS karena kondisi keuangannya juga sudah baik, mungkin kayak duitnya dulu daripada SPSIS kan ini apa? Baru ada itu dulu GBLD-nya sendiri-sendiri, Bro. Iya, betul. Makanya kalau rak DHT itu kan seperti itu, persentasenya kan ada perusahaan memang kemampuan. Oke. Mungkin ini ya, maaf kembali ke untuk formasi ya. Formasi itu kan berarti bagian dari formasi ini ya, ASN gitu ya. Jadi sing nang pasal 7 ya, menyusun bagian dari peta jabatan itu atau kemudian kita membuat sendiri begitu ya, Bo, yang di rumah sakit itu. Jadi kan mestinya kan dalam satu organisasi itu kan ada ini peta jabatan gitu kan, formasi. Lah apakah itu kemudian dibagi dua, ASN dan BUD, atau kemudian memang sejak awal itu sudah ini plottingnya ini adalah pegawai BLUT bukan ASN, atau semua ini pada dasarnya ASN gitu. Ayo apa ini mendesainnya kayak apa di implementasinya nanti ini ya? Baik apa kota lah izin bercerita. Kalau kita jabatan kan memang belum memadam siapa yang mengisi itu. Jadi jelas katakan di rumah sakit Musina untuk 1.000 benar. Berarti ya di peta jabatannya 1.000 belum terisi. Dan nanti kan backgroundnya yang mengisi itu kan ke BKPSDM yang menjadi jabatan selama ini. Di pengusulan lewat Menpan itu kan informasi itu kan tidak bisa diakali, isinya hanya ASN dan satunya tidak ada, masih kosong. ASN terdiri PNS dan P3K. Kalau tenaganya BUD tetap tidak bisa, akhirnya terbacanya kekosong. Bicaranya kami bersurat manual bahwa dari 1.000 itu 500 katakan sudah ASN, yang 300 BUD tetap, yang 200 kekosongan yang bisa kami lakukan. Ini arahnya seperti itu, berarti sebenarnya rasional ketika Pak Samsi mensyaratkan persetujuan PPK, karena kan formasi pada dasarnya itu kan ASN semua. Jadi ketika dari formasi, sebagian formasi ini diisi oleh BUD gitu ya, untuk pegawai BUD, maka ya kan Pak, misalnya Pak Bupati kan, aku harus tak isi ASN kok kan begitu. Kalau dia hanya sepihak ini kan berarti bisa jadi ini berebut dengan kepala daerah atau PPK. Itu nih kaitannya kalau memang istilahnya desainnya hanya satu peta jabatan secara umum, baru kemudian nanti apakah ini diisi kalau misalnya tidak terisi oleh SN, berarti izin lah, karena formasinya kosong maka BLUD supaya tidak jadi kosongan diisi oleh BLUD, itu perlu izin. Jadi nanti di sini juga dijelaskan, jadi berdasarkan, artinya sudah menunjuk pada peta jabatan yang sudah ditentukan, yang ditetapkan oleh PPK kan gitu. Jadi bukan dalam rangka membuat peta jabatan sendiri yang baru, tetapi itu adalah bagian dari peta jabatan yang sudah ada ditetapkan oleh kepala daerah atau PPK. Jadi kalau Pak Asisten, kalau kan ketika nanti begitu mengusulkan itu di
ditutupi oleh pegawai tetap, ya harus ada penetapan juga dari BPK bahwa jabatan ini sudah terisi dengan grup tetap, sehingga nanti kita juga tidak akan mengajukan informasi itu ke saatnya untuk diisi ASN. Jika memang ada jabatan yang itu kalau misalnya memang diisi sama yang tetap, ya kita nggak akan isi itu. Tetap berarti persetujuan ya. Persetujuan PPK untuk kalau pasal 7 kan kalau ini ya menurut saya minta persetujuan dulu baru kemudian penetapannya baru oleh direktur gitu ya. Dibalik kalau ini kan ditetapkan baru kemudian melaporkan. Jadi akhirnya minta persetujuan dulu pada kepala daerah baru kemudian setelah dapat persetujuan baru kemudian rumah sakit menetapkan formasi. Karena kemarin tidak ada skema persetujuan, jadi setelah ditetapkan baru dilaporkan. Skema seperti itu. Sebenarnya saya belum ketemu rujukan yang di share ke saya ini tidak ada rujukannya, mas. Kayaknya ada referensinya, tapi rujukannya enggak. Khawatirku kalau plus BPK itu mas, kalau plus BPK itu biasanya dia merujuk ke peraturan mana, itu bisa diklik itu, karena aku juga screenshotan. Nah di klik itu aku gak yakin itu peraturan pusat, aku khawatir itu sampai itu peraturan di daerah lain loh. Aku khawatir itu loh. Tapi ya tidak apa-apa kalau memang ini logikanya adalah persetujuan PPK ya persetujuan PPK ya boleh gitu. makin panjang begitu. Nah, makanya itu. Iya, itu kelemahannya mungkin di dalam aturan prakteknya. Saat kita usul turunnya kapan, padahal dokter ini tahu bukan pelayanan itu saat besok ada ya harus ada. Nah itu yang menjadi. Makanya Pak Samsi tadi itu menyarankan seluruh peta jabatan ini yang dimintakan persetujuan gitu. Nggak tahu tahun atau berapa tahun langsung gitu kan kalau Mbak Dani untuk mitigasinya tadi itu formasinya. Jadi itu sih jadi bahan dasar direktur untuk menetapkan rekrut gitu. Jadi full jalur persetujuan KPN semua orang atus jalur persetujuan orang atus KPN ini kebutuhanku. Masalah sampai Arab merekrut pada saat itu cuma 10 April 15 sampai tidak perlu lagi minta persetujuan lagi, itu namanya tergantung keurgenan dan kemampuan kan. Nah iya, maksudnya itu sing penting pada saat sampai Arab rekrut 10 wong itu mau
secara persetujuan sudah dapat karena persetujuannya sudah 200 gitu ya. Gitu ya Mas Samsi. Kalau itu boleh ya. Jadi nggak tiap kali rekrutmen, jadi sudah ada formasinya, tinggal rekrutmennya bertahap sesuai dengan. Tadi itu nanti menjadi aksi di salah dan BKPSDM saat menyusun informasi tadi yang tidak manual tadi itu tahu. Iya Mas, kalau misalnya itu memang sudah ada ketentuan, oh ini yang diisi belum tetap kontrak, jadi kita kan nggak akan isi itu. Kalau yang kontrak kan mungkin bisa kita isi, cuman yang tetap kan nggak mungkin kan. Nah, kalau sudah ada apa perlindungan seperti itu kan kita juga kan nggak semena-mena untuk yang tetap itu diisi sama ASN. Oke. Clear. Ya, clear ya itu ya. Terus tadi untuk pesangon yang pegawai tetap ya. Pesangon untuk pegawai tetap 1 kali gaji. 1 kali gaji. Waduh, baru antara Ini punya bukan pegawai tetap itu yang tiga dikira pegawai tetap. Itu kan tergantung penganggaran di masing-masing. Kayak 3 kali. Nah, iya, aku kan nampak. Soalnya akhirnya kan nggak diatur kan ya? Enggak, yang tetap nggak diatur. Itu perlu diantisipasi, Mas Bram. Kalau misalnya bunyinya 5 tahun berturut-turut ya, itu kalau nanti banyak yang sudah lebih dari 5 tahun, apa otomatis harus diangkat? Oh enggak. Enggak. Bisa ya nggak apa-apa. Kalau Kalau saya bisa ya tetap menuntut. Saya khawatir kan nanti kalau terlalu banyak kan terus semuanya terlalu banyak kan. Melo ilmu Romi ya. Sing kebanan Pak Munir. Ilmu les itu bukan kono. Kata-kata dapat 5 tahun naik juga apa mana kan yang 5 tahun kita belajar. Diatur apa enggak Pak Dokter? Atau diatur yang tetapnya nanti biar diatur di Apa semuanya dan aja. untuk ini apa? Kayaknya Karena kemarin ketika kita diskusi dalam timnya SDS itu diskusinya cukup panjang terkait dengan ini pesangon. Kok jangan kalau ini baik itu tetap kan dia masih 4 tahun lagi nih. Iya, Dan baik gitu. Nanti diregulasi gitu ya. Itu sudah. Iya, kita Biarin aja ya. Iya. Ini yang mungkin yang makam di pasal tentang gaji. Pasal 16 ayat 5 dan ayat 6. Pegawai BUMD yang tidak masuk kerja selain karena libur dan cuti, maka gaji bulanan dan insentif atau jasa pelayanan dipotong sesuai dengan jumlah hari tidak masuk kerja. Ini mungkin menjadi pertimbangan untuk gaji bulanan. Apa gaji bulanan ini tetap harus dipotong dan disesuaikan dengan hari kerja atau hanya insentif atau jasa pelayanan saja. Kalau di kita di ASN itu yang menjadi pertimbangan insentif maupun jasa pelayanan. Di RSIS gajinya tetap dipotong sesuai dengan hari kerja. Gaji tetap. Mungkin yang dibahas ke ayat 5 ini, pegawai BUMD yang tidak masuk kerja selain karena libur dan cuti, maka insentif dan atau jasa pelayanan dipotong sesuai dengan jumlah hari tidak masuk kerja. Itu kontraknya kontrak bulanan, bukan kontrak harian. Maksudnya Kontraknya jenengan kontrak bulanan gitu. kontraknya tahunan. Tahunan. Jadi gajinya dia, karena ada gaji di rumah sakit terus puskesmas itu ada gaji dan ada pelayanan. Kalau gaji biasanya itu tetap. Kalau jasa pelayanan itu nanti mengikuti. Kalau jenengan bunyinya gini, berarti asumsinya jenengan kontraknya itu bunyinya harian.
karena kalau sama nggak masuk sehari dipotong kan gitu. Berarti kan sama dengan ketika hitung-hitungan pajak pegawai harian, mingguan, bulanan kan beda gitu perlakuannya. Nah kalau jenengan pakai yang tahunan, ya seharusnya gaji bulannya nggak ikut dipotong. Kalau kontrak sampean setahun ya. Ini makanya kan di pasal 3 ayat 5 itu gaji bulanan kan ikut dipotong. Nah ini saya usulkan ke Pak Pram, ini gaji bulan ini tetap yang dipotong sesuai mekanisme selama ini adalah insentif dan jasa pelayanan. Iya, kalau di ilmu perpajakan kan gitu, dokter. Kalau jenengan motongnya per harian, itu berarti kontraknya kontrak harian, honornya honor harian. Kalau sampai motong apa? Motong gaji. Kalau jenengan kontraknya tahunan, ya seharusnya yang itu nggak kena potong. Tapi nanti di revisi di ayat 5 dan ayat 6 juga besar potongan insentif, berarti gaji bulannya itu dihapus saja, Pak. Insentif itu sesuaikan kebutuhan pelaku. Iya. Insentif dan saldo kan ada per deal, artinya Lagi. oke, baca kita. Terus kalau dari dokumen yang jangan terima bab itu ke double ya, bab 3 nya kita wajib double. Terus sama ada lagi dapat gaji 13 nggak ini? Ya. Sesuai ketentuan PP. Ada ya. Nanti sebenarnya ada yang dijelaskan Bunyinya iya kalau di apa tidak ikut yang di ASN itu. Kan tidak gaji 14-13 ini. besarannya ya. Perkir ya, perkir begitu. Ini sama nanti untuk besaran gaji bulanannya juga ada beberapa. Pak, pasal 23 puskesmas masih ada, kata puskesmas pasal 23. oh ya puskesmas iya nek nang Grabus tak hapus ya nang Grabus tak hapus iki Belu DRSUD nih ya terus sama yang apa evaluasi kinerja ini kami tambahkan satu ayat. Kalau kita baca di evaluasi kinerja di sini ini nggak ada hubungannya sama pemberhentian. Kami masukkan itu di apa itu? Baru 24. Jadi kami membagi evaluasi kinerja itu antara nanti kalau seumpama ada pegawai belum tetap sama kontrak. Karena kalau belum tetap kan sudah ada berakhirnya masa perjanjian kerja. Makanya kita bagi jadi yang ayat yang awalnya cuma satu ayat itu kami bagi jadi nanti akhirnya ayat 1 hapusin gitu. Itu terus saya kok kepikiran gini pada saat mau ada pemberhentian di mana-mana ini di mana-mana itu mesti karena melanggar larangan sama tidak melakukan kewajiban. Tidak melakukan kewajiban aja jarang ada disanksi sampai pemberhentian.
sampai penyangsian. Saya tidak pernah muncul. Saya pikiran aja. Gara-gara disiplin itu sering berpikiran itu. Meskipun dia tidak melanggar larangan, tapi kalau secara kinerja evaluasinya itu jelek, nggak ada klausul yang bisa memberhentikan gitu loh. Nggak ono. Ngarang sih hasil evaluasi kita di bawah standar, maksudnya nanti kami carikan klausul lagi di bawah standar itu yang seperti apa sih, itu dapat ditindaklanjuti dengan sanksi pemberhentian. Intinya seperti itu. Kami mau masukkan itu, tapi gimana saya minta masukan ini. Api saya kan karena berlakunya aturannya Pak Dia OPD itu ada yang perlu perbaikan secara OPD. Iya. Kan OPD-nya kalau itu baik harus kan ada sekian persen 3% kan. Iya, Pak. Itu kalau dari teman-temannya malah kalau umpamanya OPD-nya baik sebenarnya seluruh pegawainya baik pun nggak ada yang baik boleh. Jadi nggak usah ditentukan OPD baik, jadi yang amat baik harus berapa persen, yang baik berapa persen, yang di bawah baik berapa persen. Sudah ditentukan, akhirnya dikarang sama OPD. Akhirnya like and dislike-nya keluar kepala OPD. PP ini mau Makanya ini tak bagi lah PP itu. Ya saya izin untuk memasukkan klausul ini. Ya, ada lagi dua. Karena ya, mari ya. Ketentuan peralihan, ya. Tolong, ketentuan peralihan. terakhir. Saya guru terakhir Pak ini ketentuan peralihan ini. Saya tidak tahu maksudnya, terus terang aja saya tidak paham dengan maksudnya. Ketentuan peralihan itu kan untuk memberikan dasar kejadian-kejadian lampau atau sebelum berlakunya Pergub ini. Nah, di ketentuan peralihan sebenarnya pada saat Pergub ini mulai berlaku, perjanjian kerja yang telah ada sebelum Pergub ini berlaku gitu ya, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berakhirnya perjanjian kerja. Saya nggak tahu apakah di RSUD itu sudah ada kan pegawai yang model seperti ini, yang sudah dikontrak dengan perjanjian kerja oleh direktur. Kalau saat ini kan belum kan RSUM gimana? Mbak ini kemarin cuma ini. Kemarin sudah tak coret, tapi dikeluarin lagi sama dia. Dan saya tidak paham maksudnya gitu. Ini sama sebenarnya yang sekarang punya eksekutif ada pegawai? Ada. 5. Itu dibayar siapa? Dari Saya. jadi tidak dimasukkan dalam pembayaran Ya kan nggak ada urusan. kalau ada urusan yang ini beda nek sama bilang outsourcing Dia bukan pegawai BNUD. kemarin juga ada seperti ini nanti akan kita lakukan karena kontrak dengan outsourcing itu bisa menjadi itu Ya silakan lamar sebagai pegawai BNUD yang asosiasinya dilepas lah. Iya. Dan seperti itulah ya. Menurut saya ini Maksudnya itu ben otomatis loh, ben otomatis itu kan juga ada
seleksi lagi, rekrut lagi maksudnya dinas itu. Sebenarnya ketika pegawai puskesmas kemarin itu sama seleksi Pak. Jadi pegawai hari ini yang kemarin masuk P3K itu nggak ada masalah. Oke, paham saya. Apakah mereka outsourcing atau tidak? Udah. Nah, iya bedanya nang kono. Iya, benar di situ. Jadi bingungnya ketika outsourcing, ketika kita melakukan seleksi, dia harus seleksi. Kenapa saya mau memasukkan itu? Bahkan itu di saya sebenarnya. Betul. Yang kemarin itu, yang puskesmas ya. Kenapa itu? Karena dia bukan outsourcing. Yang ini outsourcing nih. Sudah beda. Wes beda. Wes beda. Rezim aturan gitu loh. Iya Pak. Amanat dari Pak Bupati dan Pak Waktu kan tidak boleh memberhentikan pegawai yang selama ini sudah menjadi PKN. Kita bingung di RSPM maupun di RSPS. Ini status RSPS juga baru kemarin di tahun 2020 baru menjadi PLT. Akhirnya dengan kesepakatan dari teman-teman yang itu sementara harus menjadi outsourcing. Nantinya ketika BLUB, ketika Pak Pram mengajukan, udah nanti difasilitasi saja. Sampai pelarian ini nggak usah sama kita siapa. Kalau kemarin di puskesmas itu memang saya yang masukkan klausul seperti ini, tapi tidak persis seperti ini. Jadi pegawai-pegawai yang THL itu dia bisa auto jadi pegawai. Kalau dia waktu itu belum outsourcing, belum ada Jasper dan outsourcing gitu loh. Nah kalau sudah Jasper dan outsourcing sebenarnya per 31 Desember kemarin itu sudah rezimnya sudah berbeda gitu Pak. Rezimnya sudah beda. Nah saya juga nggak kalau semua memang skemanya paling tepat sih menurut saya ya idenya Bapak ini kan. Ya, kan. Gitu ya. Bedanya antara yang kemarin dengan yang ini kayak gitu. Ya, kebetulan direkturnya ada di sini kan. Oke. Iya, yang penting aja dipecat. Masih kerja Pak. Iya, langsung di Enggak banyak. Iya, 5. Kasihan juga karena itu pelimpahan dulu itu diambil dari puskesmas. Seharusnya dia posisinya di puskesmas, langsung jadi DPRD. Ya ini. Saya ini bisa jadi kontrak. Sementara dengan kita janjikan setelah ini. Iya wes, itu jadi peralihannya nggak usah ya. Ya, terakhir tadi saya ini yang 5 tahun tadi memang ini sudah benar yakin gitu ya teman-teman. Karena ketika 5 tahun itu kinerjanya baik, tidak ada alasan untuk menunda walaupun pasalnya ini dapat gitu ya. Jadi ketika sudah 5 tahun dan kinerjanya baik dan saya yakin sangat kecil semuanya kinerjanya nggak baik. Nah, penilaian SKW selama ini ya kinerja baik kecuali mungkin melanggar apa gitu. Dan itu yang bersangkutan ya ini berarti kan sangat ini ya hampir dipastikan jadi pegawai tetap gitu. Hanya enggak jadi soalnya kan saat 5 tahun menjalani kontrak habis itu menjadi tenaga tetap. Tawarkan dari tenaga tetap di sini itu apa? Belum ada. Jadi Kalau tenaga tetap ya kan berarti nggak ada kontrak tahunan, nggak kontrak tahunan dan masa kerjanya sudah pasti sampai pensiun kan. Ya di tetap batasannya ya dengan mempertimbangkan di pasal 5 pasal 4. Mungkin nanti setelah 5 tahun ada perubahan pendapatan atau apa di SDKS mungkin ada tambahan peraturan direktur pegawai tetap itu jangan salah untuk BPJS pun semua sampai jaminan
sudah tetap. Sudah itu di sini kan, yang pasal 16 tadi kan sudah. Ya, tapi untuk sesuai itu hanya secara garis besar Bapak. Tetap nanti bikin ini loh, teman-teman harus bikin kayak skema gaji kalau masa kerja gitu, naiknya 2 tahun sekali gitu. Jadi nggak kemudian gajinya tetap sebagaimana kontrak gitu aja. Jadi kalau ini ya, tetap saya ingatkan kemarin waktu Blut kan sudah ada di perencanaan SDM. Pasal 16 Jadi bisa melihat lagi loh kemarin di Blut yang waktu kemarin itu kan sudah ada. RSDS itu kenapa tidak ada seperti itu? Kalau di Indonesia sudah ada jenjang karir dan nominal gaji itu sudah ada. Tapi kalau apakah di RSDM bisa seperti itu? Ini Mas Romi, ada atau tidak ya tetap harus diadakan walaupun nanti misalnya 80% dari KBL itu nggak apa-apa. Tetap harus ada aturan itu. Ini gini Pak Samsi, kita juga nanti kan perlu pakai kan setelah 5 tahun ke depan. Iya. Kok direview mati? Mungkin nanti setelah 5 tahun ke depan. Gini dok, sama jangan nyobok ini kak usahaku ngurusi cemana yang dulu di RSIS juga seperti itu 2007 atau 2008 itu dia atur di situ, tapi tidak detail juga kayak kita kayak di sini tidak detail juga. Setelah itu baru di 2011an 2012 dia berubah skema, pegawainya berubah skema apa perubahan sampai detail-detail berapa, umpama dia 4 tahun, setelah 4 tahun tetap dia jabatannya apa gitu ada Pak, ada media utama kayak gitu-gitu juga ada sekalian penggajiannya juga ada, tapi di awal BLUD dia berdiri dia juga tidak ada itu, tidak ada iya perpu sing biyen iki sing perbumu sing awakmu gak ngerti nek duwe perbu pegawaian. Akhirnya enggak buat baru lagi. Akhirnya baru. Tapi anu ya Mas, nanti nyontoh aja. Sekarang dulu 2-3 tahun nyontoh produksi. Cukup ya. Terima kasih. Untuk sesi ini bisa kita selesaikan pembahasan pergub tentang pola kepegawaian RSUD Zati dan Umar Masud. Rencana kami ya awam ini janji dulu gitu ya. Ya. Kemarin dia sudah bilang kalau janji minggu ini selesai, minggu depan mulai Senin kita sudah proses administrasi penandatanganan biar nanti setelah Lebaran bisa dipakai. Memang perencanaannya seperti itu ya. Didoakan aja nih ya Mbak.